Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Namun, Long Haoshen tidak bisa menunjukkan kelemahan pada saat seperti itu. Melihat Raja Zombie jatuh di tengah-tengah kelompok zombie, dia segera mengerti bahwa lawannya takut dengan sifat unsurnya. Mengepalkan giginya, dia tidak membiarkan sedikit pun kelemahan muncul di wajahnya. Api sinar matahari yang kuat naik lebih jauh, mencapai tingkat yang bahkan lebih intens dari sebelumnya. Nyanyian Yating juga selesai pada saat ini. Sebuah lingkaran cahaya merah keemasan yang fantastis muncul di atas kepala Long Haoshen dalam sekejap, sebelum dengan lembut jatuh ke bawah. Segera, armor suci yang mulia menjadi berwarna merah keemasan, dan api sinar matahari di sekitar tubuhnya berhenti berdenyut lebih jauh, malah berubah menjadi cairan merah keemasan yang membentuk lapisan di sekitar tubuhnya. Lapisan cairan ini seperti semacam parit yang ada di sini untuk melindungi kota, berputar dengan kecepatan lambat. Esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Haoshen kemudian berubah menjadi area emas redup yang membentang dalam radius 10 meter persegi di sekelilingnya. Raja Zombie terkesiap, merasakan bahwa manusia ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia dalam kekuatan, sementara sifat ringannya mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terinfeksi oleh cairan merah keemasan itu. Bahkan mungkin bisa sangat merusak jiwanya sendiri. Dengan begitu banyak adik laki-lakinya yang hadir, meskipun Raja Zombie ingin membunuh Hao-Wei, dia masih lebih menghargai hidupnya sendiri. Tidak menyerang ke depan lagi, dia malah memerintahkan kelompok adik laki-lakinya untuk menyerang Long Haoshen. Seperti yang dikatakan Yating, zombie benar-benar jauh lebih kuat daripada kerangka. Ketika zombie ini dibebankan ke pinggang gunung, kecepatan mereka langsung menurun saat mendekati area cahaya di sekitar Long Haoshen, tapi mereka masih perlahan mendekati Long Haoshen dengan lompatan, mencoba untuk meluncurkan serangan terhadap dia. Yating paling tahu tentang keadaan Long Haoshen saat ini, dan khususnya, dia tahu bahwa dia perlu berusaha untuk pulih. Dalam sekejap ke depan, dia segera tiba di depannya, mengarahkan tongkatnya ke depan dan meluncurkan panah cahaya dasar dari puncak tongkatnya. Setiap pukulan ditujukan ke kepala zombie, karena ini adalah lokasi jiwa mereka berkumpul. Segera, dengan sambaran emas demi satu, zombie berturut-turut dibunuh oleh panah cahaya Yating. Di depan mantra elemen ringan semacam ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Yating waspada terhadap Raja Zombie yang memimpin kelompok zombie, dan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan diam-diamnya, dia tidak menggunakan mantra yang lebih kuat. Setelah mendapatkan waktu ini untuk pemulihan, Long Haoshen buru-buru menyesuaikan revisi pada energi spiritual internalnya. Setelah kebangkitannya, kekuatannya sekali lagi meningkat banyak, tetapi jalannya acara tidak berjalan cukup lancar baginya untuk menampilkannya dengan baik. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat seperti Raja Zombie, dia menderita kerugian penting. Secara kebetulan, kebangkitan ini juga menyebabkan kemajuan besar dari energi spiritual eksternalnya, atau jika tidak, pukulan sebelumnya mungkin hanya akan membuatnya kehilangan semua kemampuan bertarung. Saat melakukan gerakan sederhana tubuhnya, Long Haoshen akhirnya merasa lebih baik. Esensi cahaya di dalam tubuhnya baru saja menyembuhkan luka-lukanya dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan pertempurannya sekarang kembali ke lebih dari 80%. Dalam sekejap, Long Haoshen melangkah maju, menyapu dengan Bright Discipline di tangannya, dan meluncurkan Light Tone seperti sebelumnya. Namun, kali ini Light Tone ditambahkan dengan Ripples of Light, yang membelah sekelompok lusin zombie dalam satu pukulan. Tapi menakutkan, meskipun zombie ini memiliki tubuh mereka dipotong, bagian dipotong mereka masih merangkak di tanah, mengarah ke Long Haoshen. Dengan tergesa-gesa, Yating berteriak kepadanya, titik lemah mereka ada di kepala mereka. Anda tidak dapat membunuh mereka dengan cara lain. Oke, Long Haoshen memberikan jawaban sederhana, sekali lagi memegang disiplin cerah di tangannya. Kali ini, Demon Whipping Flash digunakan, membidik secara akurat ke kepala zombie satu demi satu, menghancurkan nyala jiwa mereka. Kekuatan pertahanan zombie tidak bisa dibandingkan dengan kerangka, area kepala mereka keras,
jadi panah cahaya Yating bahkan lebih efektif daripada kilat penyekat setan Long Hao Shen karena dia memilih untuk membidik mata para zombie. Tapi setelah Long Hao Shen mulai bertindak, dia segera merasakan ancaman besar datang dari Raja Zombie, dan dengan demikian tidak berani menaruh semua perhatiannya dalam menangani zombie biasa ini. Ini mencegahnya dari mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menangani mereka. Terkadang, Demon Whipping Flash miliknya tidak dapat menembus kepala mereka, dan dia membutuhkan serangan tambahan. Namun, zombie ini juga tidak dapat melukai Long Hao Shen dengan cara apapun. Mantra Yating yang digunakan di Long Hao Shen disebut Sun Halo, dan merupakan mantra ringan yang kuat dari langkah ke-6 yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dan diperoleh dari penambahan atribut cahaya yang awalnya kuat dari Long Hao Shen dan Yating. Semua zombie yang mendekatinya dalam jarak tertentu dari Long Hao Shen segera menerima luka bakar dari Sun Halo, dengan cepat membuat tubuh mereka menjadi abu. Tetapi pada setiap luka bakar yang ditimbulkan pada setiap zombie, Sun Halo juga kehilangan intensitas elemen cahaya. Jumlah zombie semakin bertambah, dan sekarang muncul zombie kuat yang disebutkan Yating sebelumnya. Spectral Zombies adalah jenis zombie yang cepat meluncurkan serangan mental. Aspek kebencian dari zombie ini adalah, dengan keunggulan kecerdasan mereka dibandingkan dengan zombie lainnya, mereka sebenarnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Long Hao Shen dan Yating, tetapi malah berusaha masuk ke dalam gua. Ini sangat membatasi gerakan Long Hao Shen, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun dari pintu masuk gua. Selanjutnya, Spectral Zombies ini datang seperti angin, dan karena Long Hao Shen tidak bisa bergerak dari gua, Demon Whipping Flash miliknya terkadang meleset, tidak mengenai Spectral Zombies. Selain Spectral Zombies, zombie metalik menjadi kekuatan utama yang dihadapi oleh kelompok Long Hao Shen. Jenis zombie ini memiliki penampilan yang berbeda, di antara barisan mereka adalah zombie besi abu-abu metalik, zombie perunggu berwarna perunggu, zombie perak berwarna perak, dan terakhir, zombie emas yang paling ditakuti. Alasan mengapa zombie emas begitu mengerikan adalah kemampuan mereka untuk menggunakan beberapa mantra undead. Mantra mayat hidup ini tidak lemah, dan terutama digunakan pada jarak jauh, sementara Long Hao Shen tidak memiliki kemungkinan untuk bergegas keluar untuk menyingkirkannya. Iron Zombies setidaknya pada langkah keempat dalam kekuatan, Bronze Zombies mencapai langkah kelima, Silver Zombie adalah pejuang jarak dekat pada langkah ke-6 dan Gold Zombies pejuang jarak jauh pada langkah ke-6. Namun, meskipun zombie ini kuat, Long Hao Shen masih bisa melawan mereka untuk saat ini. Jenis yang paling menyebalkan adalah jenis zombie yang seluruhnya berwarna merah ungu, dengan perut besar. Hanya 2 dari zombie ini yang muncul, tetapi keduanya hampir berhasil menembus pertahanan gabungan Yating dan dia. Jenis zombie yang lambat dalam kecepatan, dan tidak bisa langsung berpartisipasi dalam serangan, tetapi sebenarnya langsung dilemparkan ke kelompok Long Hao Shen oleh zombie emas. Ketika serangan Long Hao Shen mencapai yang pertama dari zombie merah ungu ini, itu langsung meledak, menghancurkan area besar cairan merah ungu di mana-mana. Sun Halo di Long Hao Shen sebenarnya benar-benar larut oleh cairan ungu merah, dan kehilangan perlindungannya. Long Hao Shen segera dikelilingi oleh zombie, dibiarkan tanpa pilihan lain selain menggunakan mengutuk pedang bergulir untuk memaksa mundur zombie. Dan saat kedua zombie merah ungu ini terlempar, Yating tidak berhasil menghindarinya, dan tetesan cairan merah ungu ini terciprat padanya. Segera berteriak kesakitan, tubuhnya bersinar terang, dan kehadirannya mulai meredup. Dia benar-benar menerima kerusakan yang cukup besar dari itu. Long Hao Shen akhirnya menyadari apa itu Explosive Poison Zombies. Setelah memanggil nama ini, Yating dengan cepat menyebarkan racun dari tubuhnya sambil menggertakkan giginya. Racun ungu merah itu sangat kejam, dan bahkan menyebabkan tanah berbatu terkorosi. Disertai dengan bau yang sangat tidak menyenangkan, hal yang paling menakutkan adalah bahwa hal itu menyebabkan korosi energi spiritual, benar-benar melewati pertahanan mantel suci Long Hao Shen. Setelah 2 zombie racun peledak ini muncul, situasinya menjadi berbahaya bagi Long Hao Shen dan Yating. Namun, kekuatan pertempuran Long Hao Shen juga muncul tepat saat ini. Saat dia memblokir musuh yang lebih kuat dengan menggunakan Glorious Holy Shield, Bright Discipline pasti akan membunuh zombie di setiap serangan.
Esensi cahaya yang kaya meledak dari tubuhnya tanpa henti, seolah-olah energi spiritualnya pada dasarnya tidak ada habisnya. Kemudian, keempat zombie perak mencapai gua. Tubuh perak cemerlang mereka sangat tangguh, sampai-sampai bahkan dengan dominasi unsur, mereka hanya menimbulkan tanda pada tubuh mereka setelah diserang oleh Bright Discipline. Dan selanjutnya, zombie tingkat tinggi ini sangat cerdik. Ketika Long Hao Shen akan menggunakan kemampuan yang kuat dari jenis pedang suci, zombie perak ini akan segera menarik zombie lain dari punggung mereka untuk dijadikan kambing hitam dan mengambil serangan di tempat mereka karena mereka akan mundur dengan kecepatan cepat. Namun, zombie emas dan perak untungnya jumlahnya sedikit, setidaknya sampai sekarang, hanya 4 dari masing-masing jenis yang muncul. Meski begitu, Long Hao Shen juga mulai tumbuh semakin lelah. Jika dia tidak harus melindungi Hao Yue, dan jika Raja Zombie tidak ada di sini untuk memimpin para zombie dari jauh, Long Hao Shen memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu membunuh 8 zombie yang kuat ini. Tapi apa gunanya berpikir seperti ini? Kemampuan menyerang, mengisi, dan menyimpan adalah salah satu kemampuan yang Long Hao Shen sama sekali tidak dapat menggunakannya, dan yang paling sering dia gunakan adalah obstruksi surgawi, obstruksi terantai, sebelum merantai dengan kemampuan yang sangat praktis dengan konsumsi rendah seperti serangan perisai atau cahaya. Duri. Namun meski begitu, energi spiritualnya terus terkuras. Long Hao Shen bahkan melihat samar-samar bahwa Raja Zombie sedang mendekati mereka, seolah mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Mengeluarkan dengusan, Long Hao Shen sekali lagi meluncurkan Demon Whipping Flash tetapi setelah terkena serangan semacam ini, tetapi zombie perak itu sekali lagi banyak akal dan menarik 2 zombie biasa untuk memblokir serangan Long Hao Shen, sementara zombie emas menggunakan cairan dari zombie lain untuk membantu mereka memadamkan api, cocok dengan tingkat koordinasi yang hebat. Seperti ini, meskipun Long Hao Shen sudah membunuh beberapa zombie, tekanan hanya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sebuah cahaya gelap gulita sering muncul tiba-tiba di depan Long Hao Shen, tanda keajaiban undead dari Gold Zombies. Zombie emas ini tidak memiliki banyak variasi mantra, tetapi kekuatan serangan mereka brutal, sampai-sampai Long Hao Shen hampir tidak bisa memblokir mereka dengan menggunakan perisai suci yang mulia di tangan kirinya serta penggunaan teknik perisai suci. Hao Yue, berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan evolusimu? Long Hao Shen menghela nafas murung, tapi tekadnya hanya terus meningkat. Dia murni bertahan dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, karena dia tidak bisa melepaskan diri untuk membela gua. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Pada saat ini, Yating akhirnya menyingkirkan racun zombie racun peledak, sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Segera setelah dia bergabung, dia menyelesaikan mantra yang kuat, membuatnya sekarang menggunakan mantra Starfall yang sama seperti sebelumnya untuk menangani pasukan zombie. Bintang jatuh yang mengerikan menghantam dari langit, membombardir musuh. Bahkan dengan konstitusi tirani mereka, zombie tidak dapat menghentikan kekuatan Starfall. Raja zombie yang bersiap untuk melakukan serangan diam-diam hanya bisa bereaksi secara defensif terhadap Starfall, dan untuk sementara harus menyerah untuk menyerang Long Hao Shen. Namun, beberapa zombie emas dan perak dan bahkan zombie perunggu dan besi memiliki metode pertahanan yang serupa melawan mantra kuat ini, dan ini adalah penggunaan tubuh sekutu mereka sendiri. Dari jatuhnya Starlight yang mengerikan, setidaknya 200 zombie mati, tetapi kekuatan utama mereka yang sebenarnya masih ada, dan Long Hao Shen kebetulan melihat 3 zombies eksplosif mendekati sisi mereka. Saya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika aku membiarkan ketiga exploding poison zombie ini menggunakan kekuatan mereka, Yating dan aku mungkin tidak akan bisa melawan. Pada titik ini, Long Hao Shen akhirnya menggunakan truf terakhirnya. Cahaya keemasan yang intens tiba-tiba bersinar di dadanya, dan segera, 3 baut cahaya keemasan dilepaskan darinya. Zombie yang semakin terbiasa dengan tampilan kekuatan Long Hao Shen menjauhkan diri darinya, karena takut serangan kuat akan datang. Kemudian 3 siluet menjadi terlihat, dengan cepat menghalangi jalan di depan Long Hao Shen. 3 yang diangkut adalah Wang Yuan, Lin Xin, dan Han Yu. Bos,
bagaimana situasinya? Lin Xin mau tidak mau bertanya setelah muncul. Long Haoshen menjawab dengan suara rendah, diskusi harus menunggu. Untuk saat ini, temui musuh dengan semua yang kamu miliki. Mengatakan itu, dia menyerbu ke dalam jajaran zombie. Yang lain yang baru saja dipanggil ke sini perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan dengan mereka di sini, dia akhirnya bisa menyerang dengan cepat. Setelah ditekan begitu lama, Long Haoshen meledak seperti harimau ganas, gunung berapi yang meletus. Di tangannya, sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam Bright Discipline, secara langsung membiarkan pedang tingkat agung ini menjangkau dengan pedang suci, mengeluarkan yang terbaik dari kekuatannya. Sebagai Long Haoshen maju ringan di tanah, 4 sayap di punggungnya tiba-tiba terentang, dan seperti anak panah, dia menembak di saat berikutnya. Gerakan selanjutnya ini memang sangat cepat. Meminjam kekuatan dari dorongan keempat sayapnya, dia mencapai tingkat kecepatan tertinggi dan melewati ruang kecil di antara 2 zombie perak. 2 kilatan cahaya terlihat selanjutnya muncul di belakang Silver Zombies ini. Itu adalah pedang suci, digunakan dalam kombinasi dengan serangan sinar matahari cemerlang. Silver Zombies benar-benar pantas disebut sebagai tipe zombie yang paling ahli dalam pertahanan. Kedua setelah Zombie King, 2 kemampuan kuat Long Haoshen bahkan tidak menembus pertahanan mereka. Tetapi meskipun demikian, luka besar tertinggal di masing-masing. Kembali. Tapi yang lebih menakutkan, api suci yang kuat menelan tubuh mereka dalam ledakan. Bahkan Raja Zombie takut akan api suci Long Haoshen. Dipukul dalam jarak dekat, kedua Silver Zombie berteriak sedih, mengeluarkan kabut hijau dan mundur dengan kekuatan bertarung mereka sangat berkurang. Tapi ini baru permulaan, dan Long Haoshen yang menggunakan pedang ganda mencapai kecepatan yang fenomenal, meminjam kekuatan dari benturan untuk mempercepat lebih banyak lagi. Dalam sekejap, dia meraih bagian belakang ketiga Exploding Poison Zombie, dan berhenti hanya 10 meter dari mereka. Bright Discipline tiba-tiba menunjuk ke 3 titik di udara, dan 3 cahaya putih mikroskopis muncul di 3 Exploding Poison Zombies. Segera, beberapa ledakan keras bergema, dan 3 zombie racun yang meledak pecah, meledak dan mengeluarkan embusan besar cairan hitam yang menyebar ke segala arah, tetapi tampaknya hanya mendarat di zombie di sekitarnya. Cairan beracun bukanlah sesuatu yang bisa membedakan musuh, dan segera, sejumlah besar zombie terkena racun hitam, bahkan termasuk 2 zombie perak itu. Alasan mengapa Long Haoshen berhasil mencapai targetnya seperti ikan di air terkait erat dengan Starfall Yachting sebelumnya. Mantra hebat dari langkah ke-7 dan setelah itu, mayoritas pasukan sisa dibentuk dari elit zombie. Dia saat ini tidak berencana untuk menyerah begitu saja, tetapi juga pada saat itu, Raja Zombie bergerak. Raja Zombie telah menunggu kesempatan begitu lama. Terlepas dari tingkat kultivasinya, alasan mengapa dia tidak segera turun tangan adalah karena dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Mengapa tidak menggunakan adik-adik ini ketika begitu banyak yang hadir? Pada saat itu, melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, dia segera mengepakkan sayap asimetris di punggungnya, menyambut serangan Long Haoshen. Senyum dingin muncul di wajah Long Haoshen. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keempat sayapnya, beberapa gerakan sederhana yang tangkas masih mungkin untuknya. 4 sayap yang dia tarik sebelum menyebar sekali lagi, dan semua perlawanan di udara tampaknya benar-benar menghilang saat dia berlari ke depan. Kaki Long Haoshen menginjak Iron Zombie ke depan, meluncurkannya ke arah Raja Zombie, tetapi keempat sayapnya langsung mengepak, tetapi mendorongnya ke belakang, ke arah yang berlawanan. Saat tubuhnya bergerak mundur dengan kecepatan tinggi, pedang bergulir mengutuk meledak sekali lagi. Dalam kedipan cahaya keemasan, Bright Discipline membawa api suci yang mengerikan dan kekuatan pedang suci, menyapu semua yang ada di hadapannya. Bahkan zombie emas dan perak yang kuat hancur sebelum ancaman ini. Tapi mayoritas zombie lain tidak bisa lepas dari itu, dan dalam terburu-buru mundur ini, setidaknya 20 zombie dari kelas besi atau di atas mati oleh pedang Long Haoshen, dan bahkan termasuk 3 zombie seracun meledak. Meskipun situasinya tidak jelas bagi mereka, melihat Long Haoshen akan menemui musuh, Han Yu, Lin Xin dan Wang Yuanyuan membuat persiapan pertempuran yang baik.
Han Yu dan Wang Yuanyuan tinggal untuk menjaga gua, sementara Lin Xin berada di sisi Yating di belakang. Di tangan Wang Yuanyuan, Divine Soul Shield pecah, mengirimkan beberapa zombie yang mendekat terbang dengan suara mendesis yang melengking. Setelah itu perisai besar sekali lagi kembali ke tangannya, dan Wang Yuanyuan melepaskan saut pemecah ruang berikutnya, mengarah tepat ke zombie perak yang dipukul oleh Long Hao Shen tepat sebelumnya. Setelah menderita pukulan ini, zombie yang terluka parah tidak bisa bertahan lebih lama dan dikirim terbang ke sisi lain gunung. Han Yu juga tidak tinggal diam. Menempatkan Shield of Reflection tepat di depan dirinya, dia membentangkan sayap spiritual dan bertahan melawan semua zombie yang mendekat, mengirim mereka terbang dengan mundur, dengan sempurna mengambil peran sebagai Guardian Knight. Melihat begitu banyak zombie di kejauhan, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan, "Wow, begitu banyak hal bagus." Mengatakan itu, dia juga sedang bergerak, dan melihat Long Hao Shen berlari di jalurnya untuk kembali, dia mendirikan tembok api di belakangnya, menghentikan zombie yang mengejar agar tidak menyakitinya. Segera setelah itu, kutukan api yang dibawa oleh staf awan api mengikuti, membidik zombie perak yang terluka parah. Setelah perpaduan antara dua tungku spiritualnya, perubahan besar muncul dalam nyala api Lin Xin. Awalnya, mereka tampak berwarna merah-merah, tapi sekarang apinya berwarna biru tua, menyebabkan tengkorak yang dipanggil oleh kutukan api memiliki bayangan warna biru tua. Silver zombie yang dinyalakan oleh api suci-suci dan api yang dihasilkan oleh Heart of Fire Lin Xin, dibakar di dalam dan di luar pada saat yang sama, akhirnya berubah menjadi abu. 7 anggota dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 memiliki pengalaman pertempuran yang cukup bersama, cocok dengan koordinasi yang sempurna satu sama lain. Bahkan jika mereka masih perlu beradaptasi karena telah mencapai langkah ke-6, koordinasi mereka sangat bagus dalam pertempuran mendadak ini. Long Hao Shen kembali di sebelah Han Yu, yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju, untuk sementara menjadi kekuatan pertahanan terbesar kelompok untuk meninggalkan Long Hao Shen beberapa waktu untuk mengambil nafas. Sementara itu, melihat bawahannya terbunuh secara berurutan, Raja Zombie akhirnya tidak dapat menahan diri, dan menyerang lawan dengan ganas. Namun, dia belajar pelajarannya kali ini dan tidak menyerang mereka dengan tangan kosong. Di tangan kirinya ada Iron Zombie, sementara dia meraih di tangan kanannya Exploding Poison Zombie. Lin Xin, hancurkan zombie merah ungu di tangan kanannya. Long Hao Shen berteriak keras, sebelum mengulurkan 4 sayap di punggungnya. Sebuah cahaya keemasan bersinar secara bersamaan di punggungnya, datang dari Brilliant World, bantuan dari Yating. Energi spiritual padat elemen cahaya dengan cepat masuk ke tubuh Long Hao Shen, membantunya pulih. Sementara itu, cahaya putih terpancar dari dada Yating, mengarah tepat ke Raja Zombie dengan kekuatan kompor Sein spiritual. Namun, kompor Sein spiritual Yating yang digunakan menghubungkan musuh dengan Long Hao Shen. Dengan kata lain, Long Hao Shen akan menjadi orang yang dibidik oleh target kompor Sein spiritual. Tentu saja, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kompor Sein spiritual tidak ada lagi, tetapi itu adalah kemampuan daya tarik Yating. Lihat aku menyingkirkannya. Lin Xin berteriak kegirangan, sebelum gelombang kekuatan tersebar di belakang Long Hao Shen, Han Yu dan Wang Yuanyuan. Mereka bertiga tiba-tiba merasakan gelombang menyebar dari belakang, karena perasaan panas sepertinya menyebabkan darah mereka mendidih. Segera, seekor phoenix bergema melonjak, dalam bentuk kecemerlangan berwarna biru menyapu melewati kepala mereka dari atas, dan langsung berbenturan dengan Raja Zombie itu. Apa itu? Pikiran Long Hao Shen, Han Yu dan Wang Yuanyuan menjadi kosong. Seekor phoenix api biru membawa 30 ekor panjang di punggungnya meninggalkan serangkaian gelombang api di langit, sebelum hampir seketika mencapai bagian depan Raja Zombie. Selanjutnya, Raja Zombie mengeluarkan pekikan yang mengental, dan benar-benar dihentikan secara paksa. Zombie racun yang meledak di tangan kanannya langsung pecah, tetapi racun ungu merah tidak diberi waktu untuk membubarkan diri dan berubah menjadi gas di bawah pengaruh suhu tinggi. Di sisi lain, Iron Zombie langsung dilebur melawan semua harapan. Berapa suhu mengerikan yang dicapai untuk mencapai itu?
Ketangguhan Iron Zombies adalah sesuatu yang dialami Long Hao Shen secara pribadi. Setelah dipukul oleh api Phoenix biru, Raja Zombie segera menjadi berwarna hijau tua, terus-menerus mengeluarkan uap hijau tua pekat dari tubuhnya, saat dia menahan korosi dari api biru. Namun, tepat pada saat itu, Phoenix api biru itu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh, membiarkan cincin api biru menyebar ke depan. Ketika jumlah zombie yang sangat besar yang telah mencapai gunung sebelum diselimuti di dalam, gerakan mereka tiba-tiba berhenti, dan mereka meleleh dan berubah menjadi cair, sebelum berubah menjadi gas dan larut di udara. Teriakan Phoenix bergema sekali lagi di mana-mana, dan dia sekali lagi berbelok di udara. Dengan suara ledakan keras, itu mengirim kembali Raja Zombie terbang, dan kemudian, berputar di udara, Phoenix terbang kembali ke arah kelompok Long Hao Shen. Melihat Raja Zombie dalam keadaan yang menyedihkan, ekspresi pada kelompok 3 Long Hao Shen tampak sangat berbeda, dan Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang baru saja kamu lakukan? Punya obat bro." Tapi itu mengejutkan mereka untuk menemukan bahwa Phoenix api tampaknya telah kehilangan semua suhunya, dan setelah melewati di atas kepala mereka, mereka bisa melihat ketika berbalik bahwa itu langsung masuk ke dada Lin Xin, menghilang di dalam kompor spiritual. Mereka bertiga berteriak serempak. Kemampuan untuk bergabung ke dalam dada manusia adalah unik untuk tungku spiritual, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan yang mengerikan dan kuat seperti itu akan benar-benar datang dari tungku spiritual Lin Xin. Tanpa ragu, api Phoenix biru itu berasal dari perpaduan dua tungku spiritualnya. Bahkan dengan semua pengetahuannya tentang tungku spiritual, Long Hao Shen tidak tahu bahwa pada saat peleburan dua tungku spiritual, ada tingkat kesepakatan yang berbeda. Semakin besar tingkat fakta, semakin mudah fusi, dan semakin banyak kekuatan di akhir fusi yang akan dihasilkan. Tetapi juga dari tingkat perjanjian inilah aspek berbahaya dari perpaduan antara tungku spiritual datang. Jika dua tungku spiritual memiliki kekuatan yang sama, tingkat kesepakatan akan mencapai nol, dan tidak peduli seberapa kuat penggunanya, dia tidak akan mungkin berhasil menggabungkan keduanya, yang mengarah pada penghancuran diri. Hanya ada dua jenis fusi, satu dengan aliansi, dan yang lainnya dengan penghambatan. Cara kompor spiritual Lin Xin dan Han Yu menyatu dapat dikategorikan sebagai perpaduan berdasarkan kesepakatan, sementara Long Hao Shen dan cair menyatu dengan hambatan. Peri elemental cahaya Long Hao Shen adalah orang yang menghambat kompor Saint spiritual, sedangkan kasus cair sudah jelas tanpa perlu mengatakan apa-apa. Namun, orang yang mengakhiri paling sukses kali ini sebenarnya adalah Lin Xin, itu untuk alasan sederhana bahwa dia memiliki keberuntungan yang terlalu besar, untuk mendapatkan kompor spiritual Phoenix of Fire tepat setelah mendapatkan kompor spiritual Heart of Flames, menghasilkan evolusi yang fantastis. Dari sinilah lahir kompor spiritualnya saat ini, Flaming Phoenix, yang dikenal sebagai Phoenix of Heart of Flames. Kekuatan kompor spiritual ini disaksikan secara pribadi oleh kelompok Long Hao Shen, dan kekuatan ledakannya sebenarnya cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, Raja Zombie, membuatnya tak berdaya untuk menanganinya, dan menyebabkan dia menderita kerugian besar.